Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik, tentunya bersama Kak Edi ya. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas materi tentang lanjutan dari daur biologi kimia, yaitu tentang daur air. Daur air ini merupakan paling gampang dan biasanya kalau di ujian ini paling sering keluar di ujian anak SD. Kalau di SMP juga beberapa sering keluar. Kalau di SMA sangat jarang, cuman beberapa kadang menjebak tapi dengan metode skematis kalau yang di SMA ya. Yuk langsung kita bahas yuk. Daur air atau nama lainnya sering disebut juga dengan nama lainnya hidrologi guys ya. Hidrologi. Daur air nama lainnya hidrologi. Nah, selama daur air itu ada 5 tahapan. Jadi daur air ada berapa? Ada 5 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu disebut dengan tahapan penguapan. Penguapan. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi. Yang ketiga presipitasi. Yang keempat limpasan. Limpasan. Dan yang kelima infiltrasi. Nah, apa aja itu keterangannya? Yuk kita jelasin dulu. Penguapan itu nanti dibagi 3 guys ya. Penguapan itu boleh jadi yang transpirasi, kemudian evaporasi, dan yang terakhir es yaitu sublimasi. Siapa yang mengalami transpirasi? Yang mengalami transpirasi adalah golongan tumbuhan guys. Kalau yang mengalami evaporasi itu boleh hewan, manusia, atau bahkan air laut itu sendiri. Ini ada air laut menguap, namanya evaporasi. Manusia dan hewan melakukan kepanasan kemudian menguap, itu juga evaporasi. Ya, airnya menguap itu juga namanya evaporasi. Nah, setelah penguapan itu juga ada namanya nanti ada sublimasi. Sublimasi itu penguapan di kutub es. Ya, jadi di kutub. Kalau yang di biasa zona-zona biasa cuma ada transpirasi sama evaporasi. Next, kondensasi. Ketika airnya tadi udah nguap ke atas, maka terjadi yang namanya kondensasi. Kondensasi ini nama lain dari pembentukan dari yang tadi uap air diubah menjadi butiran es. Partikel es ya. Air tadi diubah menjadi partikel es di awan ya. Kemudian karena dia kebawa angin, kebawa sana sini kan, kemudian dia menggumpal dan menjadilah yang namanya awan. Kakak ulang ya, hasil dari penguapan tadi yang tumbuhan, hewan, manusia, kutub es naik ke atas udara, uap airnya tadi berubah menjadi partikel es kecil-kecil, kemudian kena angin, berkumpul, karena berkumpul jadi banyak, namanya apa? Namanya awan. Nah, itu namanya kondensasi, ya, pengubahan uap air menjadi awan yang berisikan banyak partikel-partikel es kecil gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 3, presipitasi. Kalau dia udah banyak mengumpul kemudian terjadi perubahan suhu di atas atmosfer, maka dia akan jatuh menjadi butiran-butiran air. Jadi presipitasi ini nama lainnya adalah pengendapan atau turunnya air hujan. Turunnya air hujan dari atas air dari fase setelah kondensasi gitu ya. Ketika air hujan udah turun, baik itu ke tanah maupun ke air laut lagi, ini yang jatuh ke tanah, ini akan mengalir dari zona atau dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, ini namanya adalah yang nomor 4, limpasan. Jadi air hujan yang turun itu menggenang di atas permukaan air, bergerak dari yang posisi tinggi ke posisi yang rendah, itu namanya limpasan. Kalau yang infiltrasi, kalau air hujan tadi jatuh dan dia masuk ke bagian pori-pori tanah, maka namanya infiltrasi. Jadi dia masuk ke bagian pori-pori tanah atau pori-pori batuan. Jadi lewatnya pori-pori tanah. Kalau infiltrasi masuk ke dalam pori-pori tanah. Kalau limpasan cuman bergerak dari tanah yang tinggi ke tanah yang rendah. Simpel ya. Jadi kakak ulangin, untuk daur air cuma ada 5 tahapan, yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, limpasan, sama infiltrasi. Menguap dulu, kemudian dibentuk awan, awannya banyak, kemudian jatuh menjadi air hujan nama lainnya presipitasi atau butir-butiran air atau butiran es. Kemudian airnya jatuh ke tanah, boleh cuma di atas permukaan tanah yang namanya limpasan, atau dia masuk ke bagian pori-pori tanah yang bernama dengan infiltrasi. Cukup jelas ya, silakan kamu review lagi, kamu putar ulang biar lebih paham lagi.